Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai perbandingan administrasi publik pada kawasan Eropa Daratan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadila Maharani dengan NIM akhir 11. Saya Hasyalia dengan NIM akhir 066. Saya Iksan Susanto dengan NIM akhir 049. Saya Sadana Renina Patsa dengan NIM akhir 084. Selamat menyaksikan. Jerman dan Prancis memiliki sejarah panjang dan berperan penting dalam perkembangan Eropa. Jerman awalnya terdiri dari banyak kerajaan kecil dalam kerajaan Romawi Suci, lalu bersatu menjadi negara bangsa pada tahun 1871 di bawah Prusia. Setelah kekalahan dalam dua perang dunia, Jerman sempat terbagi menjadi Jerman Barat dan Timur selama Perang Dingin, sebelum bersatu kembali pada tahun 1990 dan kini menjadi negara maju dengan ekonomi kuat serta pengaruh besar di Eropa. Sementara itu, Prancis berakar dari kerajaan Franka sejak abad ke-5 dan tumbuh menjadi kekuatan besar di Eropa Barat. Revolusi Prancis tahun 1789 menggulingkan monarki absolut dan melahirkan republik yang membawa perubahan besar dalam sistem politik dan sosial. Hingga kini, Prancis tetap dikenal sebagai pusat budaya, seni, dan pemikiran demokrasi, serta merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Lalu berikutnya yaitu persamaan administrasi publik Jerman dan Prancis. Yang pertama yaitu komitmen pada prinsip good governance. Kedua negara berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik yang efisien. Lalu berikutnya yaitu pemisahan kekuasaan. Meskipun Jerman menganut sistem pemerintahan federal dan Prancis menggunakan sistem kesatuan atau unitary state, keduanya menekankan prinsip trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling mengawasi dan mengimbangi. Di Jerman, pembagian kekuasaan bahkan melibatkan pemerintah daerah atau Länder yang memiliki otonomi cukup besar. Sementara itu, Prancis menerapkan pembagian kekuasaan dengan pengawasan kuat dari lembaga yudisial, seperti Conseil d'État, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Lalu berikutnya, fokus pada efisiensi administrasi. Baik Jerman maupun Prancis berusaha meningkatkan efisiensi birokrasi dengan Jerman melalui otonomi daerah dan Prancis melalui digitalisasi administrasi. Lalu berikutnya, peningkatan layanan publik. Kedua negara berkomitmen pada penyediaan layanan publik yang responsif, berkualitas, dan mudah diakses oleh warga negara. Lalu yang terakhir yaitu akselerasi transformasi digital. Fokus pada transformasi digital dalam administrasi publik untuk memperbaiki kualitas layanan publik di kedua negara. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan bentuk dan tata wilayah antara dua negara besar di Eropa, yakni Jerman dan Prancis. Meski keduanya sama-sama memiliki bentuk republik dan menganut sistem demokrasi, ternyata keduanya punya perbedaan yang mendasar. Dari bentuk pemerintahan, yang pertama Jerman yang menganut bentuk pemerintahan republik federal dengan sistem parlementer. Kepala pemerintahannya adalah kanselir yang dipilih oleh Parlemen Nasional, Bundestag, dan diangkat secara resmi oleh Presiden. Kanselir inilah yang memegang kendali pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, Presiden Jerman hanya menjalankan fungsi seremonial dan simbolis. Pemerintahan di Jerman terbagi menjadi dua tingkatan, yakni pemerintah federal dan negara bagian atau Länder. Ada 16 negara bagian yang memiliki otonomi dalam sektor-sektor tertentu. Dalam sistem politiknya, Jerman menganut sistem multipartai, sehingga pengambilan keputusan biasanya melibatkan koalisi antar partai. Sementara itu, di Prancis mengadopsi sistem republik semi-presidensial berdasarkan konstitusi pada tahun 1958. Di sini, presiden merupakan tokoh sentral yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri serta pertahanan. Lalu juga ada Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden dan bertugas untuk mengatur urusan domestik dalam sehari-harinya. Struktur pemerintahan ini terdiri dari tingkat pusat, regional, dan lokal, tapi dengan dominasi yang kuat dari pemerintah pusat. Prancis menganut sistem desentralisasi, tapi otonomi di tingkat regional masih bersifat terbatas.
Ada 18 region dan 101 departemen, namun sebagian besar keputusan tetap dikendalikan dari pusat. Sama seperti Jerman, Prancis juga menganut sistem multipartai, sehingga berbagai partai politik tetap punya peran dalam proses kebijakan. Sedangkan dari segi tata wilayah, Jerman adalah negara federasi, artinya kekuasaan ini dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Setiap dari 16 Länder memiliki otonomi untuk mengatur beberapa kebijakan seperti pendidikan, budaya, hingga hukum lokal. Dalam sistem legislasi, Jerman dibagi jadi dua bagian, yakni Bundestag sebagai parlemen utama yang membuat undang-undang dan menetapkan kebijakan, yaitu Bundesrat, yaitu Dewan Perwakilan Negara Bagian yang ikut menyetujui dan menolak undang-undang yang berpengaruh pada wilayah-wilayah. Berbeda dengan Prancis, Prancis adalah negara unitaris, artinya kekuasaan politik dan administratif terpusat di ibu kota. Meskipun terdapat proses desentralisasi, tetap saja pusat yang memegang kendali utama. Struktur wilayah administratifnya terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu pusat yang dikendalikan oleh Presiden dan Perdana Menteri, region yang dipimpin oleh Presiden Dewan Regional yang terdiri dari 18 region, dan juga komunitas yang bertanggung jawab atas layanan publik dan urusan lokal. Administrasi publik di Jerman dan di Prancis menunjukkan perbedaan mendasar bentuk pemerintahan dan tata wilayah kedua negara. Jerman menganut sistem pemerintahan federal, parlementer republik, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh seorang kanselir. Presiden Jerman hanya berperan secara seremonial dan memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Dalam membuat kebijakan, undang-undang dirumuskan oleh parlemen atau Bundestag dengan keterlibatan Bundesrat sebagai representasi negara bagian atau biasa disebut dengan Länder. Hal ini mencerminkan sistem federal yang kuat dan partisipatif. Sedangkan Prancis menggunakan sistem pemerintahan republik semi presidensial. Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara, sedangkan fungsi pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan dibagi di antara keduanya sesuai dengan konstitusi. Proses legislasi di Prancis melibatkan dua bagian, yaitu Majelis Nasional dan Senat, yang memiliki peran dalam mengesahkan undang-undang. Perbedaan mencerminkan struktur politik yang mempengaruhi cara pengambilan keputusan serta hubungan antar lembaga di kedua negara. Sekian dari kelompok 5 yang telah memberikan pemateri mengenai negara Jerman dan Prancis. Sekian dan terima kasih.